hati-hati daripada dosa jariah. Hati-hati daripada dosa jariah. Biasanya kita tahu sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, para pembina Masjid Al-Huda dan juga pengurus dan seluruh keluarga besar DKM Masjid Al-Huda, semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang hadir, mudah-mudahan semua dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang agung adalah nikmat umur. Tapi umur ini bisa merupakan jalan menuju surga, bisa juga nikmat itu kebalik menjadi bala menuju ke neraka. Kenapa kok bisa nikmat umur bisa juga kebalik menjadi nikmah bala? Tergantung isinya. Karena di hari kiamat Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tetapi apa isi usiamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdu salih man ta'ala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usianya, baik pula amalannya. Berarti dia maksimal memanfaatkan nikmat umur karena dia tahu ini anugerah dari Allah, dia tidak mau salah guna. Satu hari lewat tidak bisa dikembalikan. Banyak hal yang kita rugikan tetapi masih bisa kita kembalikan. Saat kita sakit, kita berobat, insya-Allah kembali sehat. Kita rugi usaha, kita bisa bangkit dengan usaha lagi. Berbisnis lagi, berdagang lagi. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, orang bisa menikah, gagal satu, gagal yang kedua kali, gagal yang ketiga kali. Bisa juga sukses di kawinan yang keempat kalinya. Kita tidak tahu. Tapi maksud saya bisa diatasi persoalannya. Bukan berarti misal kalau kita nikah, kemudian gagal, bukan berarti habis kehidupan. Kita masih bisa berkesempatan masing-masing mencari jodoh baru. Barangkali ada yang istri berharap suami bertanggung jawab. Mungkin suami yang pertama tidak bertanggung jawab, jodohnya sampai di sini, mereka pisah. Bukan berarti kehidupannya sudah habis. Dia masih bisa berusaha lagi. Intinya, apapun yang kita rugikan, bisa kita usaha untuk dikembalikan menjadi lebih baik. Kecuali satu, tidak bisa dikembalikan. Umur dan usia kalau sudah berlalu tidak bisa dikembalikan.
1 jam berlalu tidak bisa dikembalikan. Dan Islam mengajarkan kita tidak boleh memfikirkan masa lalunya, apalagi hal-hal yang buruk, membuat kita lama-kelamaan putus asa. Kalau hal yang lama yang kita lakukan, contoh dosa maksiat, kalau kita ingat terus dosa maksiat tersebut, syaitan mengambil kesempatan untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kita sudah niat taubat, tapi syaitan membuat kita ingat, apaan kok mau taubat enak-enak, sudah berlaku macam-macam. Gitu datang syaitan, membuat kita, ya betul, saya malu sama Allah. Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Taubat, dosa lagi. Sambil datang syaitan, ngapain kok taubat-taubat tak jelas? Membuat kita putus asa. Padahal Allah sudah menjaminkan diampuni dosa selama kita selalu bertaubat. Allah tidak bosan mengampuni dosa selama kita tidak bosan bertaubat. Seberapapun dosa kita pasti diampuni. Syaratnya taubat. Dosa lagi, ya taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Kalau syaitan berhasil menggoda kita untuk berlaku dosa, jangan membuat rahmat Allah tidak berhasil membuat kita taubat. Karena rahmat Allah sangat luas. Sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, "Ya ibna Adam, law balagha dhunubuka 'anana as-sama' thumma laqitani thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wala ubali." Anak Adam, kalau dosa-dosamu, ini satu orang, dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya, sampai ke lapisan langit, tetapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya, kata Allah. Allah tidak peduli berapa banyak dosa. Yang Allah pedulikan taubat kita, istighfar kita, memohon. Kalau Rasul saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhari istighfar sampai 100 kali, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita. Hal-hal nikmat yang sudah berlalu, kita tidak boleh kita lupakan. Pasti kita ingat. Bahkan kalau kita hitungkan dalam usia kita, mana yang lebih banyak kita hadapi? Nikmat atau bala? Pasti lebih banyak nikmat. Tapi kenapa yang difokuskan hanya bala? Sampai kita merasa aku tidak dapat apa-apa. Justru kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita bersyukur, alhamdulillah keadaan kita masih lebih baik. Biarpun kita menghadapi berbagai macam ujian. Apalagi bala dan musibah kematian keluarga. Wajar kalau kita manusia sedih atas wafatnya orang tua, atas wafatnya kakek nenek kita, atas wafatnya suami kita, atas wafatnya istri kita, anak kita. Wajar kita sedih. Ya, manusia punya perasaan. Tapi yang tidak wajar berlebihan. Sampai terbawa kepikiran. Sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun orangnya sudah meninggal dunia, tapi orang ini masih sedih. Itu yang tidak diizinkan oleh agama. Karena kesedihan ini membuat terganggu hubungan kita sama Allah. Islam mengizinkan kita boleh sedih, tapi ada batas kesedihan. Selepas itu beraktivitas kembali. Kita semua bakal mati. Semua kita akan mati. Yang berguna bukan kesedihan kita terhadap orang yang kita sayangi yang sudah wafat, tetapi doa kita yang berguna. Doakan. Doakan. Saya pernah diundang acara takziah, tahlilan. Kemudian ada sambutan sebelum masuk ke acara inti. Ada sambutan A, sambutan B. Ini termasuk acara yang paling cepat. Sambutannya cuma sebentar dan satu orang.
Baik, yang lain acara sambutannya panjang lebar. Sambil mungkin satu kampung sambutan, baru saya ceramah. Pas saya diundang tuan rumah, ada seorang anak karena meninggal bapaknya, sambil dibawakan di layar, mereka dari keluarga kaya bawakan layar foto-foto dan video masa-masa lalu, kesenangan mereka, makan bersama, umrah bersama, jalan-jalan bersama, naik kapal bersama, kemana laut, kemana, semua ditayangkan di acara. Sambil anaknya yang perempuan ini sambil cerita bagaimana ayahnya, bagaimana kasih sayangnya, sambil nangis. Saya fikir baru kemarin meninggal. Ternyata sudah 1 tahun. Dan segitu sedihnya, nangisnya. Itu yang namanya berlebihan. Bukan masalah acaranya, kesedihan itu tidak boleh. Karena bisa menjadi tanda kita tidak menerima takdir Allah. Dan syaitan mengambil kesempatan masuk di situ. Coba, apa salah ayahmu? Sambil dicabut nyawanya. Padahal ayah kamu kan baik. Begitu bisikan syaitan. Membuat kita kefikiran. Padahal kita tahu kematian itu hakul yakin. Semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sakaratul maut, Allah tawarkan melalui malaikatul maut. Mau kekal di dunia atau mau ambil wafat? Pilih yang mana? Rasulullah SAW. Karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau memilih hidup. Malah dia justru berkata, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la. Saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang, yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari 3 hal. Rasa harap, rasa takut, dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua.
Yang membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut sampai putus asa. Takut dihukum, takut karena dosa maksiatnya terlalu banyak, menzalimi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul, dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Kembali lagi, yang mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari 3 poin atau 3 hal. Harap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Ridha. Kita harap Allah ridha. Kalau Allah ridha sama kita, beres. Sudah selesai. Tidak ada masalah. Kalau Allah ridha, berarti ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi. Karena Allah sudah ridha. Ada rasa takut, bukan takut dihukum. Tetapi kita takut semakin beribadah, tapi ada rasa takut, jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh, barangkali ibadah saya belum baik. Barangkali belum ikhlas. Barangkali belum sempurna. Ada kekurangan khusyuk. Saya kadang-kadang suka berzikir, tapi lebih banyak suka malas. Ini muncul rasa takut. Takut kekurangan ibadahnya. Tidak sesuai dengan perintah. Tidak sesuai dengan ajaran agama. Tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik. Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur, kayaknya belum sempurna ya. Masih ada kekurangan. InsyaAllah saya salat sunnah ba'diyah. Karena tugas salat sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan salat wajibnya. Belum sempurna sunnah qabliyah ba'diyah, udah saya tambah lagi salat duha. Saya tambah lagi sunnah wudu. Saya tambah lagi salat tasbih. Saya tambah lagi salat hajat. Belum lagi, masih ada kekurangan. Saya tambah lagi salat tahajud. Walaupun 2 rakaat, tutup witir. Tidak harus 8 rakaat. Tidak harus 10. Tidak harus 20. Boleh enggak saya salat tahajud cuma 2 rakaat? Ya boleh. Witir langsung ditutupi witir. Jadi tahajud itu tidak semestinya jumlah yang banyak. Boleh enggak kita salat malam tapi belum tidur? Ada orang tanya, aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur. Asik lagi ngobrol sama suaminya, lagi mesra-mesra, senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak, sampai kelewat waktunya, sampai jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud. Boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh. Daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar? Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam. Walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Itu bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan.
itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam, masih ada 40 minit, belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Faham, Bu? Alhamdulillah, Islam mudah. Kalau ada, selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tanpa kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, 2 sayap harap dan takut. Harus 3-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik. Bisa terbang. Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan. Tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa jalan. Sampai ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan. Tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka. Ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut ada. Takut amalan ibadahnya ditolak. Takut tidak diterima. Takut tidak sempurna. Takut sia-sia. Iman ada yang amalannya sia-sia? Ada. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya karena mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia. Kalau orang mukmin, dia takut amalannya jadi sia-sia. Dia takut amalannya menjadi riya. Berarti ada sifat takut. Jadi kembali lagi ingat, seperti burung. Kepalanya adalah cinta, rasa cinta. 2 sayap, harapan dan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada orang bekerja. Apa yang diharapkan? Upah. Masa dia mau bekerja, ya terserah bos. Kalau mau kasih gaji boleh, tidak mau kasih tidak apa-apa. Ada yang mau enggak gitu? Tidak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia ngamuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh, karena sudah 3 kali telat. Karena denda, karena hukuman. Allah juga Maha Adil. Yang berlaku kita sama manusia berlaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun Maha Adil, Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Surah Fatir, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap salah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Itu namanya adil. Karena sistem adil, yang salah wajib apa? Yang salah wajib dihukum. Kalau orang salah kemudian kena hukuman, itu namanya adil tidak? Yang tidak adil, kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini, surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap perilaku manusia, setiap salah, setiap dosa kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata, dicabut nikmat mata, hukuman. Dosa tangan, dicabut nikmat tangan. Ketiduran salat subuh, bertambah bau badan kita. Ada dosa lagi, dosa riba, dosa apa saja, ada kena hukuman. Menurut ayat ini, kalau Allah berkenan menghukum manusia setiap dosa dan maksiatnya, niscaya tidak ada makhluk, jangankan manusia, tidak ada makhluk termasuk binatang, tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Kenapa? Karena habis dihukum Allah. Sudah habis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda sampai di hari pembalasan. Tidak dihukum. Bayangkan aja, kalau setiap dosa bau badan kita, dosa lagi tambah keras bau badan kita, dosa lagi bertambah keras bau badan kita, kira-kira berani enggak keluar rumah? Langsung ditandain orang, nih bau ya, dosanya banyak. Langsung ditandain orang. Malu kita sama orang. Makanya tanda sesuatu salah atau dosa apa? Ada dua tanda. Kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu, tapi dia berkata, tidak apa-apa. Mau enggak tahu ini salah atau tidak? Lihat dua hal. Pertama, ada enggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan kesana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai, ustaz. Kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram, berarti syubhat. Syubhat. Hati-hati dari syubhat. Islam mengajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi. Apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, kita malu dilihat orang. Faham bu? Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu, kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti jangan dilakukan. Walaupun ada kiai, ustaz bilang boleh. Tanya diri, jangan tanya ustaz. Tanya hati. Kalau hatinya tidak enak, itu fitrah. Tidak mungkin Allah hati tidak enak kalau sesuatu yang boleh. Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak. Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham karena masih bodoh agama, tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda Anda jauhi. Cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya, kalau muncul perasaan tidak enak, itu tanda. Kalau tidak haram berarti syubhat.
Syubhat artinya belum jelas. Islam menajarkan kalau belum jelas, mendingan tak usah. Daripada salah. Tanda yang kedua, kalau kita lakukan, muncul perasaan, oh, kalau ayah saya tahu, malu. Berarti tidak benar itu. Kalau guru saya tahu, pasti marah. Berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham? Dan ini bukan kata saya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa dan keburukan adalah yang jengkel di hati, ada perasaan tidak enak, kayak rasa gatal, kefikiran, gimana ya. Itu sudah Rasul kasih tahu. Berarti Rasul mengajarkan kita tanya hatimu dulu. Tanya hatimu dulu. Hati yang suci, hati yang fitrah, insyaAllah tidak mungkin terima kemungkaran. Tidak mungkin terima kebatilan. Kecuali na'udzubillah kalau hatinya munafik. Semuanya halal. Bahkan yang haram jadi halal, boleh. Korupsi dia membolehkan. Malah bagi uang korupsi untuk haji. Enak. Dia fikir Allah mau terima. Allah maha baik dan Allah tidak terima selain yang baik. Jangan mencuri orang, curi hartanya terus sedekah. Saya suka anak yatim, tapi diambil curian orang. Nah, Allah tidak bakal terima. Allah terima yang halal. Dari mana dan kemana? Makanya kita ingat, kembali kepada fitrah dan hati kita yang suci. Apapun yang jengkel di hati, atau kita malu dilihat dan ditahu sama orang, berarti sudah menjadi tanda cukup buat kita tidak melakukan hal tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan usiamu. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Apapun di dalam Al-Quran, kalau Allah berani bersumpah, itu berarti tanda sesuatu kemuliaan di belakang sumpah itu. Ada sesuatu kemuliaan di belakang sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, demi masa, demi waktu, berarti waktu dan masa itu berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bersumpah dengan apa saja, tapi kita manusia tidak diizinkan bersumpah kepada selain nama Allah. Demi Allah, wallahi, lillahi. Tapi kalau Allah bersumpah banyak. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wad duha والتين والزيتون والفجر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. Ini semua namanya sumpah. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Termasuk wal asr. Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Gara-gara waktu dan masa, banyak manusia bakal merugi, kata Allah. Kenapa merugi? Karena dia tidak memanfaatkan waktu itu. Termasuk waktu adalah umur. Makanya sebaik-baik hamba, yang panjang usianya baik pula amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk hamba, yang panjang usianya tapi buruk amalannya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Diberikan apa lagi nikmat sehat. Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum kesakitanmu. Jangan kita hanya kenal Allah pas saat sakit. Sudah sakit, tidak akan maksimal. Dulu masih sehat, tapi tidak salat.
Pas begitu sakit, tidak bisa berdiri. Terpaksa salat duduk. Makanya di dalam keadaan duduk, pasti pahalanya tidak sempurna. Siapa yang diberikan kesempurnaan pahala ketika dia sakit? Kalau dia di masa sehat, tetap masih beribadah. Ketika dia sakit, Allah tidak akan menurani kesempurnaan pahalanya. Karena dia di masa sehat tetap jaga ibadah. Beda sama yang dikurangi pahalanya. Di masa sehat dia tidak beribadah, pasti masa sakit dia ingat sama Allah. Allah tidak akan sempurnakan pahalanya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkan usia kuatmu di saat kuat, masih muda. Sebelum kelemahanmu di saat lemah sudah tidak kuat. Manfaatkan usia mudamu sebelum usia tuamu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Manfaatkan usia kesehatanmu sebelum kesakitanmu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum menghadapi kematianmu. Ini Rasul mengajarkan, manfaatkan. Pasti orang yang lagi sehat beda sama orang yang sakit. Yang sehat kan masih bisa beraktivitas, ikut bantu panitia, ikut masjid, bisa bola-balik ke masjid. Kalau yang sakit, tidak setiap waktu bisa ke masjid. Makanya Rasul mengajarkan, manfaatkan nikmat sehatmu. Di usia muda, tidak mungkin sama dengan usia tua. Aktivitasnya pasti berkurang, apalagi sudah pensiun. Apa sih, mau kemana sih? Tidak ada, diam di rumah. Sambil ribut-ribut di rumah. Sambil semua keluarga besar merasa terganggu. Pak, tidak ada kerjaannya. Oh, lagi tidak ada kerjaan, sudah pensiun. Matiin TV, hidupin TV. Matiin AC, hidupin AC. Mau kemana? Dari mana? Sudah tidak ada kerjaan lagi. Tidak ada kerjaan. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan. Saat kita ada harta, jangan lupa kita sisahkan rezeki buat nafkah, infak, sedekah, kebaikan. Kenapa? Karena bisa nanti satu saat kita miskin, tidak berkesempatan. Makanya Islam mengajarkan, di saat masih ada, manfaatkan di ketika ada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ganti. Kalau tidak dapat diganti di dunia, dijamin akan diganti berlipat ganda di akhirat. Sampai 700 kali lipat. Dan selalu saya berkata, isilah tabungan rekening akhirat sebelum tabungan rekening dunia. Kalau tabungan rekening dunia yang kita fokuskan untuk isi, besok kita meninggal, kita yang isi, kita yang capek kumpulkan, tapi dimanfaatkan orang lain. Ahli waris. Syukur-syukur kalau ahli waris salih-salihah. Kalau tidak ribut-ribut. Tapi kalau kita isi tabungan akhirat, siapa yang bermanfaat bukan buat ahli waris, tapi manfaatnya buat diri kita. Makanya kata ulama, rizki yang sesungguhnya bukan yang kita simpan, bukan yang kita wariskan kepada ahli waris, tapi rizki yang adalah yang milik kita, yang kita akan bakal ketemu adalah yang kita buatkan di jalan Allah. Yang kita keluarkan di jalan Allah berarti ini buat diri kita, bukan buat siapa-siapa. Sedekah subuh disertai doa. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh enggak kita tetap jalani sedekah di waktu subuh? Tetap masih boleh. Isi sedekah disertai doa. Contoh, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, sembuhkan kedua orang tua. Kalau orang tua lagi sakit. Orang tua sudah tidak ada, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sudah lama menikah, belum punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sedekah subuh. Yang sudah punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, berilah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran. Lagi melamar kerjaan di mana-mana, kita isi sedekah subuh.
Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan lamaran kerja bisa diterima. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini mudahkan rizki yang bisa membawa saya ke tanah suci haji dan umrah. Itu namanya sedekah disertai doa. Tapi tolong Bapak Ibu disesuaikan sedekahnya. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, sedekahnya koin-koin, teng. Tapi kok doanya dah habis-habis. Kalau saya usulkan, satu kali sedekah, fokus satu hajat. Begitu tuntas hajatnya, nanti lanjut lagi sedekah untuk hajat yang lain. Wallahi Bapak Ibu, sedekah subuh dahsyat manfaatnya. Mulai hari ini, ibu, bapa, adik-adik, teman-teman semua sekalian, mulai hari ini masing-masing punya kotak amal sendiri. Suami satu, istri satu, anak-anak satu, masing-masing. Termasuk anak-anak kita, supaya diajarkan dari kecil. Anak bayi kita, ibu yang masukin sedekahnya atas nama si bayi itu. Supaya mereka tertanam dari kecil cinta sedekah, cinta memberi. Karena ini sifat-sifat para nabi, para awliya, para salihin, memberi. Rasul pun tidak punya apa-apa tapi suka memberi. Makanya isi sedekah termasuk anak-anak kita. Ajarin anak-anak untuk bisa berdoa. Lagi menghadapi ujian, isi sedekah subuh. Ya Allah, mudahkan ujian biar saya lulus. Ajarin. Segala hajatnya sekecil apapun, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarin anak-anak kita seperti itu. Ketika sudah isi kotak amal atau botol atau kaleng, langsung sedekahkan dengan segala isinya. Kalau sudah isi, sudah full, tidak bisa isi lagi, sedekahkan. Dan saya nasihatkan, jangan dicoba buka kotak amal tersebut. Jangan dibuka. Saya khawatir kalau dibuka, rubah fikiran. Lumayan ini. Apalagi ada tagihan bulan ini, ada tagihan sana, tagihan sini. Udah. Karena sifat manusia, cinta harta. Cinta harta. Biar orang susah, payah, miskin, tapi cinta tetap harta. Ketika muncul ada pemberian, dia tidak mau. Makanya saya bilang, ketika kotak amal, jangan dibuka. Tutup mata, serahkan aja. Boleh ke masjid, ke musalla, kepada salah satu pengurus yang kita percaya, atau ke yayasan, ini tolong silahkan bebas digunakan. Sedekah buat tahfizul Quran, bina anak-anak hafiz Quran, apa saja boleh kita sedekahin. Anak yatim, orang miskin, duafa, bisa kita kumpulkan. Sekali lagi, jangan dibuka ya. Setuju? Sudah isi, bismillah, ikhlas, lillahi ta'ala. Datang syaitan, buka aja, lihat aja isinya, biar ibu tahu berapa jumlah sedekahnya. Dah usah terima. Dah, maaf syaitan, saya tidak mau. Saya tidak mau tahu. Saya lillahi ta'ala, sekecil apapun, seikhlas apapun, sebanyak apapun, lillahi ta'ala. Dan saya sudah mengajarkan diri saya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Apaan setuju? Banyak ikhlas daripada biasanya apa? Oh, sedikit ikhlas daripada banyak. Oh, itu 2018. Sekarang 2019. Kita masih semua berubah. Semua kata-kata yang dulu kita ganti. Ganti semuanya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Ini selalu kita niatkan. InsyaAllah akan Allah hantarkan rezeki lebih daripada kecukupan. Yang bisa berguna buat diri kita, berguna juga buat umat. Yang terakhir,
Saya ingatkan ada satu hal yang sangat penting. Ya, silakan Pak Guru. Hati-hati daripada dosa jariah. Hati-hati daripada dosa jariah. Biasanya kita tahu sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dan ini dosa jariah muncul saat ini gara-gara HP. Kalau sudah terlanjur kita melihat di isi HP kita atau grup-grup yang menerimkan macam-macam yang baik maupun buruk, atau isinya dosa, atau filem-filem yang tidak baik, sudah terlanjur kita melihatnya, itu sudah dosa buat diri sendiri. Tetapi hati-hati, jangan di-share. Jangan di-share. Rasanya gampang, tinggal masukin ke grup sebelah. Terima dari grup A, dimasukin ke grup B. Tapi kalau sudah masuk ke grup B, akan disebarkan kemana-mana. Itulah yang akan kita bawa dosanya sampai hari kiamat. Kita mati, tapi buku amal belum tertutup. Karena ada isi dosa-dosa terus. Yang kita harap, buku amal terbuka, supaya kebaikan yang terisi. Sedekah jariah kita, amal jariah kita, bukan dosa. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau anda merasa malu, menugur kemungkaran, ada orang kirimkan satu video, atau satu rekaman, atau satu tulisan, tapi kita malu menugur karena itu mungkar, dosa. Tapi kita merasa malu. Kalau saya tegur, nanti, aku baru belajar 2 hari, aku jadi ustaz. Langsung diolah-olah sama orang. Kalau kita malu menugur mereka, mengingkari kemungkaran, sudah terlanjur kita lihat, jangan di-share ke orang lain. Walaupun itu satu orang. Bayangkan kalau satu orang ke satu orang ke satu orang, dari grup ke grup ke grup, bisa melebarkan banyak. Bisa jutaan orang dalam usia, bahkan dalam habis kematian kita. Itulah yang akan kita tanggung dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghidupkan sesuatu kebaikan atau share sesuatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan semua yang mengamalkan kebaikan tersebut, dia akan sama juga mengikut dapat pahalanya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang menghidupkan keburukan atau menyebarkan keburukan sampai dia mati, akan keburukan itu masih jalan, akan dia dapat dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Makanya HP ini alat mubah. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Tapi dia alat mubah. Maksudnya apa mubah? Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Itu mubah. TV, mubah atau haram? Mubah, alat. Semua alat itu namanya mubah. Mic, alat. Semua itu namanya alat. Tergantung gunanya. Salah guna, dosa. Digunakan dengan baik, pahala. Contoh, HP kita. Assalamualaikum, apa kabar ayah, apa kabar ibu, saya kangen sama kampung, saya belum bisa pulang karena lagi sibuk kerjaan. Itu namanya apa? Silaturrahim. Liwat apa? Liwat alat mubah, Allah berikan pahalanya. Ada orang telefon, caci maki orang, ghibah, fitnah, sebarkan fitnah. Tahu enggak ini berita di selebriti, salah satu ustaz katanya karena ini macam-macam, dia menipu jamaahnya, ini begitu. Sebarkan fitnah. Walaupun itu berita benar, itu termasuk menyebarkan fitnah. Apalagi kalau berita itu tidak benar.
Kalau berita benar, tidak boleh kita share, menibarkan fitnah. Apalagi kalau berita itu hoax, tidak benar. Hati-hati jamaah sekalian. Sekarang semua serba, terima video, apapun isinya, langsung di-share. Bahkan ada satu orang saya pernah perhatikan, dia terima, dia belum lihat, langsung copy share. Saya bilang, kamu sudah lihat enggak? Belum. Terus kenapa kamu dah lihat? Belum sempat. Oh, sempat share aja. Tapi kan barangkali ada isinya tak baik. Oh ya, gitu ya. Jangan terlalu gampang. HP ini bahaya. Daripada menjadi kebaikan menuju ridha Allah dan surga, menjadi jembatan menuju surga, jalan-jalan menjadi hambatan untuk menuju surga. Sekarang di mana-mana di masjid-masjid sudah ada gambar, tulisan, mohon jamaah yang membawa HP, mohon nonaktifkan. Betul kan? Kalau ada orang buta huruf dah bisa baca, ada gambar, HP X. Supaya bapa ini lihat. Oh, barangkali bapa itu buta, tak bisa lihat. Buta. Imam, stau, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf. Mohon jamaah yang membawa HP nonaktifkan. Betul kan? Tulisan ada, gambar ada. Imam pun mengumumkan. Allah. Masih bunyi. Masih bunyi. Terus maunya apa? Setiap orang masuk masjid diberikan surat masing-masing, tanda tangan berjanjian. Untuk masuk ke masjid ini, mohon nonaktifkan. Biar datang-datang baru silahkan masuk. Maunya seperti itu. Yang lebih parah lagi, kalau anggaplah manusia. Mohon maaf. Maaf Ustaz, jangan berlebih-lebihan. Kadang kita kan manusia, suka lupa. Kadang-kadang walaupun imam sudah mengumumkan, tapi kadang-kadang kefikiran, tidak sadar, saya lagi menghadapi masalah. Ya, saya maafkan. Kita lupa, kefikiran, apapun alasannya. Sudah terlanjur, Allahu Akbar. Sudah terlanjur mulai salatnya. Lupa nonaktifkan HP-nya. Atau diselang. Kemudian kita pas begitu salat, ada bunyi HP kita. Kenapa tidak gerakkan tangannya untuk dimatikan HP-nya? Saya pernah salat di salah satu masjid tarawih. Ada sebelah saya orang, imamnya lagi nikmat bacaannya, enak. Terharu sekali bacaannya. Di sebelah saya ada orang bunyi HP-nya. Lagu India lagi. Alhamdulillah tidak bunyi lama. Sebentar yang ini terus mati. Alhamdulillah. Walaupun hilang kekhusyuan sebentar, tapi bisa kembali lagi fokus untuk menikmati bacaan imam. Bunyi lagi HP-nya. Tapi lama sekali. Dan orang yang di sebelah saya, diam begini. Kayaknya khusyuk. Itu bukan khusyuk. Pura-pura khusyuk. Mati. Pas yang ketiga kali. Karena imam itu di salah satu masjid bacaannya panjang. Lebih dari satu halaman, satu rakaat. Masih bunyi lagi yang ketiga. Pas yang ketiga saya tidak sabar. Saya langsung begini. Ya ingatkan, barangkali dia tidak sadar. Saking khusyuknya, dia tidak dengar HP-nya. Itu namanya saking khusyuk. Makanya saya berbaik sangka. Oh barangkali khusyuknya luar biasa. Sampai HP-nya sendiri dia tidak bisa dengar. Makanya saya ingatkan. Dia tidak ada respon. Kita ruku', sujud, rakaat yang kedua, bunyi lagi HP-nya. Yang aku heran, kok bunyi pas bacaan imam lagi enak. Saya tegur lagi, tidak ada. Akhirnya saya terpaksa. Pak, matiin HP-nya. Saya batal salat. Terus mau gimana? Tadi diganggu, kekhusyuan kita lagi berupaya. Salat kita kan lagi mujahadah. Khusyuk, hilang khusyuk. Khusyuk, hilang khusyuk. Khusyuk, hilang khusyuk. Akhirnya saya terpaksa. Pak, matiin HP-nya. Dia kaget. Oh, ini rakaat yang kedua.
Pas begitu selesai salat, dia bilang, mohon maaf, saya memang dari tadi dengar, tapi saya dapat satu pelajaran, katanya gerakkan tangannya 3 kali, batal salatnya. Saya bilang, dosa mana yang lebih besar? Gerakkan tangannya 3 kali, matikan HP, atau mengganggu ratusan orang di masjid? Mana yang lebih besar dosanya? Kadang-kadang hukum fikih, jangan salah kita fikirkan. Tergantung kondisi dan keadaan. Kalau seperti ini, gerakkan tangannya, matikan HP-nya, lanjut salatnya. Daripada mengganggu ratusan orang yang lagi nikmati salat khusyuk. Kadang-kadang orang salah memahami persoalan fikih, tapi akhirnya dia membawa dosa yang lebih besar gara-gara masalah fikih yang kecil. Oleh kerana itu jamaah sekalian, nikmati usiamu. Kalau kita terlanjur dosa, ingat, alhamdulillah masih dibukakan kesempatan bertaubat. Dosa lagi, taubat. Dosa lagi, taubat. Dan selalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua diampuni dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, atas izinmu, kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, rapatkan saf kami, satukan hati kami, rapatkan saf para ulama-ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, agar mereka mampu bersatu membina umat ini agar menuju ridhamu ya Allah, untuk menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.